Salah satu hal di dalam perjalanan rumah tangga itu adalah pernikahan yang harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Setelah pernikahan terlaksana, perjalanan sebenarnya baru dimulai. Banyak hal dan banyak sekali pasangan-pasangan yang kemudian merasakan beratnya kehidupan rumah tangga. Tidak sama seperti mimpi-mimpi dan harapannya. Memang kenyataan itu terasa pahit. Tetapi di sana ada suka, duka, manis, getirnya perjalanan, maka di sanalah bagaimana kita mengelola agar perjalanan rumah tangga itu menjadi sukses sampai di tujuannya. Pernikahan tidak kemudian selesai dengan setelah selesainya akad nikah. Banyak yang kemudian mengira perjalanan itu akan indah. Padahal justru di sanalah rumah tangga itu dimulai. Maka memulai perjalanan rumah tangga itu yang paling utama adalah bagaimana menguatkan diri kita dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mengelola segala sesuatu yang nanti kita hadapi, kita jumpai di dalam perjalanan rumah tangga sebagai bagian dari ujian, tahapan, momen-momen yang pahit ataupun manis akan menjadi bagian yang nanti akan menghantarkan kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab, pribadi yang sukses, pribadi yang tangguh, pribadi yang tentu punya kekuatan untuk menjaga kekuatan cinta. Maka di sanalah bagaimana kita menghantarkan diri kita, keluarga kita dalam dinamika perjalanannya menjadi bijak, mengarahkan, dan tetap bertahan kokoh hingga sakinah, mawaddah, warahmah itu kita dapatkan. Para ahli menyebutkan ada 3 komponen utama yang sangat menentukan tentang sehat tidaknya sebuah perkawinan. Yang pertama ada kedekatan emosional, yang kedua komitmen, yang ketiga adalah keintiman fisik. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kedekatan emosional. Bagaimana seseorang yang membangun rumah tangga itu merasa memberi banyak pengertian. Kalimat-kalimatnya bisa diterima, komunikasinya bisa nyambung, kemudian bagaimana dia ada satu ikatan yang ikatan itu akan saling membuka wacana untuk bisa sama-sama pada tujuan yang sama. Maka disinilah perlunya komunikasi yang baik, jujur dalam hal apapun, karena sungguhnya itulah yang nanti akan melahirkan rasa nyaman dan aman di dalam rumah tangga. Kedekatan emosional ini ibaratnya jembatan hati. Kalau rapuh pasangan akan rapuh pula dan akan jauh dari apa yang dia harapkan. Sehingga akan sulit kemudian hidup bersama untuk mencapai tujuan yang sama. Padahal harus kita ingat pasangan kita adalah orang lain yang akan hidup bersama kita. Yang kedua harus ada komitmen. Islam mengatakan di dalam ijab qabul itu adalah mitsaqun ghalidho. Ada perjanjian yang kokoh. Perjanjian yang kokoh itu perjanjian tidak hanya seseorang berjanji kepada calon istrinya, tetapi juga berjanji kepada walinya dan juga berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mudah orang tua untuk melepaskan anak perempuannya untuk diberikan kepada seorang laki-laki. Karena itu wajar jika seorang wali kemudian memilih calon mantu yang terbaik. Karena itulah kemudian amanah ini akan diberikan kepada siapa, maka di sanalah komitmen itu harus dibangun. Maka seorang wali butuh seorang laki-laki yang komitmen menjaga tanggung jawab. Karena di sanalah seorang wali akan mengamanahkan putrinya agar terselamatkan dunia dan akhiratnya. Yang ketiga, ada hubungan yang harus intim. Artinya apa?
Tidak hanya saat hubungan biologis, tetapi perlunya belayan, perlunya tangan yang saling mengikat, ya, pelukan, dan itu bentuk sebuah perhatian yang terkadang tidak semua laki-laki atau tidak semua perempuan itu bisa dengan bahasa-bahasa seperti itu. Mungkin mudah dengan bahasa lisan untuk mengucapkan, tetapi bahasa-bahasa tubuh itu menjadi penting sehingga di sana akan menguatkan hubungan, dan itulah bentuk perhatian. Ada sebuah kisah yang luar biasa ketika ada orang yang datang ke kantor, kemudian dia menceritakan suaminya biasanya itu kalau mau pergi bekerja, pergi keluar rumah mesti akan mencium, ya, mesti dia memeluk. Suatu ketika si istri ini sedang tidur, kemudian suami berangkat karena dia punya perasaan, wah, saya tidak ingin mengganggu pasangan saya yang sedang tidur, sehingga sang suami berangkat. Tetapi apa yang didapatkan? Ternyata istri kemudian mengatakan, suamiku tidak perhatian, tidak seperti biasanya. Maka kemudian disinilah kemudian menjadi penting. Apapun kondisinya, perhatian apapun kepada pasangan kita, sentuhan tangan, sentuhan-sentuhan yang lain, ya, baik ciuman kening, kemudian salin atau berjabat tangan dan lain sebagainya, itu menjadi bentuk perhatian yang menguatkan, yang mengokohkan. Dan itulah rasa aman yang dibangun di dalam perjalanan rumah tangga antara suami dan istri, agar betul-betul hubungan itu menjadi kokoh dengan keintiman. Tidak hanya masalah biologis, tetapi fisik menjadi penting bagi perjalanan itu. Maka mudah-mudahan kita menjadi bagian yang mengokohkan perjalanan rumah tangga ini. Hubungan suami istri pada dasarnya mengalami pasang surut. Tidak ada pernikahan yang berjalan mulus, karena sesungguhnya perjalanan rumah tangga ini adalah perjalanan menuju kemuliaan, perjalanan menuju puncak. Karena perjalanan menuju puncak, maka ini adalah tangga-tangga yang harus diperjuangkan. Ada cinta, ada kehangatan, ada kadangkala konflik, masalah, salah paham, bahkan kemudian sebagian rumah tangga itu merasa jenuh. Kok hanya seperti ini saja rumah tangga saya dari dulu ke dulu. Karena itulah para ahli menggambarkan ada beberapa rumus di dalam menjaga kondisi perkawinan ini agar tetap harmonis. Yang pertama adalah pernikahan yang sehat, yang terus tumbuh, di mana di sini adalah bagaimana komunikasi, saling memahami, saling jujur, saling ada keterbukaan. Sehingga apapun yang ada di dalam rumah tangga, baik itu masalah ekonomi, masalah anak, masalah apapun aktivitas kita, maka komunikasi akan menjadi pembuka untuk sampai kepada solusi yang kita hadapkan. Karena itulah, jangan kemudian kita itu malas berkomentar, malas untuk berkomunikasi dengan pasangan kita. Memang terkadang waktu-waktu kita habis untuk bekerja, suami bekerja, istri bekerja, sampai di rumah tinggal capek dan hanya tidur. Kapan berceritanya? Kapan ngobrolnya? Maka momen atau membangun momen yang kadang-kadang kita perlu untuk makan bersama, datang ke kafe dan lain sebagainya, untuk sebuah komunikasi yang terbuka. Kemudian ada juga rumah tangga yang stagnan, seolah-olah perjalanannya sudah ngoyo, sudah berat, tapi ya hanya begitu-begitu saja. Kalau kemudian dia merasakan hanya seperti itu, bagian dari rutinitas perjalanan rumah tangganya, maka dia akan merasa hampa,
maka dia akan merasa hambar. Tidak ada sesuatu yang indah, tidak ada sesuatu yang menjadikan dia itu untuk bisa sukses pada perjalanannya. Ada rumah tangga yang ketiga, rumah tangga yang rapuh, komunikasi nggak nyambung, pertengkaran masalahnya yang seharusnya itu selesai ternyata nggak selesai, bahkan berkepanjangan. Bahkan kemudian terkadang si istri mancing-mancing suami untuk mengatakan talak, suami pun juga mudah sekali untuk mengatakan talak, cerai, pergi, pulanglah ke rumah orang tuamu, teramat mudah. Maka bagaimana rumah tangga yang seperti ini adalah rumah tangga yang rapuh dari tujuan utama di dalam pernikahan. Karena itulah kemudian bagaimana mencapai puncak kebahagiaan rumah tangga ini dengan menjalani tahapan-tahapan menuju kemuliaan dengan senantiasa berlapang dada, ikhlas, sabar, saling terbuka, karena perjalanan rumah tangga yang dibutuhkan adalah bagaimana komitmen utama kita di dalam menjaga keutuhan rumah tangga dari semua konflik. Karena sungguhnya konflik ini adalah pembelajaran kita agar kita dewasa, agar kita bijak, agar kita mampu dan kokoh menjalani perjalanannya. Karena sungguh bagaimanapun pelaut yang ulung lahir dari ombak yang besar, bukan dari ombak yang kecil. Seorang pejuang lahir dari sebuah medan pertempuran, bukan sebuah teriakan-teriakan kecil. Maka mudah-mudahan kita bisa melewati bersama pasangan kita. Seperti manusia yang tumbuh dari bayi hingga dewasa, hubungan suami istri ini juga ada tahapan-tahapan perkembangan. Yang pertama ada romantis. Yang fase ini biasanya anak-anak muda ketika membangun rumah tangga akan banyak mengalami romantisme dalam cinta. Ada perhatian yang luar biasa, bahkan tersantuk batu pun itu sangat dihati-hati. Karena di sanalah ada romantisme, ada bentuk-bentuk ungkapan-ungkapan cinta yang luar biasa yang menguatkan hubungan antara suami istri. Dan fase itu mudah sekali dibangun pada saat di bulan-bulan pertama pernikahan. Karena itulah yang sesungguhnya akan menghantarkan perjalanan-perjalanan pada tahapan-tahapan berikutnya. Yang kedua adalah tahapan realistis. Ternyata kenyataan itu tidak sama dengan mimpi-mimpi itu. Pasangan yang sudah kita pilih ternyata lah kok begini orangnya, banyak kurangnya, ya, kata-katanya kasar, perilakunya semaunya sendiri. Itu yang menjadikan fase ada kekecewaan. Ternyata dahulu ketika memilih pasangan itu terlalu buru-buru, sehingga disitulah kemudian ada masa-masa ternyata kenyataan ini adalah sesuatu yang berat. Yang ketiga ada fase bagaimana kita harus bisa memahami, beradaptasi dari perbedaan. Karena pasangan kita dari latar belakang berbeda, keluarga yang berbeda, cara berkomunikasi yang berbeda, gaya hidup yang berbeda, yang itu kemudian harus kita pahami. Jangan menuntut hal yang lebih, jangan menuntut hal-hal yang ideal, padahal masing-masing kita ada baik dan buruknya, ada sisi negatif, ada sisi positifnya. Maka bagaimana kita fokus memperbaiki, kita fokus kepada tujuan utama
agar pasangan ini senantiasa kokoh menapaki perjalanan, sehingga saling mendukung, saling menjaga, saling terbuka, saling ikhlas, saling bersabar, karena ujian kesabaran itu bukan dari orang lain, tetapi dari pasangan kita sendiri. Dalam sebuah rumah tangga, ada sikap-sikap yang kadang-kadang menghancurkan dan ada sikap-sikap yang justru kemudian menguatkan hubungan antara suami istri. Mari kita lihat. Hubungan apa yang menghancurkan? Yang pertama adalah ketika muncul kritik kepada pasangan kita berlebihan. Bukan hanya sebuah komentar perilaku, tetapi kadang-kadang sampai kepada bullying dengan pasangan kita sendiri. Apa yang dia katakan memang kadang-kadang nyata, tapi itu bisa menjadi sesuatu yang menyakitkan perasaan. Karena itu menjadi berlebihan. Apalagi kemudian ada intonasi-intonasi khusus yang sehingga kemudian itu sebagai bentuk kemarahan, bentuk merendahkan, dan lain sebagainya. Karena inilah kemudian jangan sampai sesuatu yang kita lihat dari pasangan kita kemudian menimbulkan pertengkaran, menimbulkan masalah, sehingga kemudian tidak ada rasa nyaman dengan pasangan kita. Banyak yang kadang-kadang rumah tangga itu sampai terjadi cekcok, yang cekcok itu dilihat oleh anak-anak kita, dilihat oleh keluarga kita, dan dilihat oleh tetangga kita. Yang kedua, ada sikap sinis. Jangan sampai seorang pasangan mengomentari pasangannya yang sudah bersusah payah. Seorang istri mengomentari suami yang sudah bersusah payah bekerja, berangkat pagi pulang malam, tetapi penghasilannya hanya segitu-gitu. Alah, penghasilanmu hanya segitu aja minta lebih. Penghasilanmu hanya segini saja, mana minta penampilanku bagus dan lain sebagainya. Itulah sinisme di dalam perjalanan rumah tangga, di mana seorang istri tidak bisa membuka dengan syukurnya atas jerih payah suami, tidak bisa berterima kasihnya dengan kesungguhan suami yang telah berusaha untuk mengemban tanggung jawabnya. Maka jangan sampai pasangan mengomentari pasangan kita, suami mengomentari istrinya, atau istri mengomentari suaminya dengan sesuatu yang sinis. Disinilah akan memunculkan kalimat-kalimat penyesalan dalam perjalanan rumah tangga. Kalau aku nggak nikah sama kamu, Mas, pasti saya dapat orang kaya. Iya, memang kalau dapat. Kalau aku nggak nikah sama kamu, Mas, pasti bisnisku sukses. Nah, itu hanya mimpi-mimpi. Semua orang berpikiran begitu. Tetapi kenyataan itu belum tentu. Karena perjalanan rumah tangga ini adalah perjalanan pilihan agar kita menjadi sukses menapaki tujuan yang utama. Kemudian ada sikap yang lain juga adalah defensif. Terkadang kita ini memang banyak-banyak mencari alasan. Alasan apapun, kalau sudah bekerja nggak dapat penghasilan besar, katanya saya sudah berusaha tapi padahal dia berangkat tidak sampai ke tujuan, hanya ngobrol dan ngopi bersama temannya. Itu sesuatu yang dibuat-buat. Karena dia nyaman ketika tidak di rumah, maka dia seolah-olah bekerja, berangkat pagi, pulang sore, seolah-olah aktivitasnya adalah pekerjaan yang berat. Padahal itu hanya karena tidak
nyamannya berada di rumahnya sendiri bersama pasangan. Yang terakhir, jangan sampai kemudian kita mendiamkan, mengabaikan, menarik diri untuk bisa memberikan nasihat yang terbaik agar rumah tangga kita tetap dalam jalan yang kita tuju. Seorang pasangan harus memberikan kritik kepada pasangannya, ya, tetapi sampaikan dengan penuh cinta, sampaikan dengan penuh sayang, sampaikan dengan penuh kasih sayang, karena di sanalah jangan sampai kemudian ada sikap menyerang, merendahkan, ya. Jangan sampai ada sikap yang kemudian membullying dan lain sebagainya, karena pasangan kita adalah seperti dua tangan, yang satu atau kanan dan kiri yang saling membutuhkan. Masing-masing tidak sama, tetapi perjalanannya akan menjadi serasi. Yang satu ada kekurangan, yang satu ada kelebihan, maka di sanalah perjalanan dan seperti tepuk tangan itu akan kita dapatkan suara nyaring. Tapi jangan berputus asa, ada kabar baiknya. Karena bagaimanapun, apapun yang kita dapati dalam perjalanan rumah tangga itu akan bisa saling menguatkan. Karena perjalanan itu seperti kaki kanan dan kaki kiri, dia akan saling menopang untuk sampai pada tujuan. Kekurangan memang ada, kelebihan memang ada, tetapi di sanalah akan saling melengkapi, saling menghargai, saling menghormati, dan disinilah perlu ucapan-ucapan, kata-kata positif disampaikan. Meskipun itu sederhana, terima kasih Mas, terima kasih D, setiap apapun yang dia telah tunaikan sebagai bentuk cintanya kepada kita. Dan sekecil apapun, kalau perbuatan kita merasa tidak nyaman dengan pasangan kita, jangan kemudian berat hati untuk mengawali memohon maaf. Maaf Mas, maaf D, dan lain sebagainya. Karena disitulah yang nanti akan mengokohkan perjalanan rumah tangga itu. Maka perlu bicara, perlu kalimat-kalimat kecil yang sebagian orang meremehkan kalimat kecil ini. Padahal disitulah sesuatu yang penting, menjaga kepercayaan, karena sungguh tanpa kepercayaan rumah tangga ini akan rapuh, rumah tangga ini akan mudah hancur dalam perjalanannya. Setiap pasangan dalam rumah tangga membawa kebutuhan yang berbeda. Ada kelebihan yang dimiliki. Terkadang ada emosional, terkadang juga butuh sesuatu yang menjadikan nyaman dan amannya di dalam perjalanan rumah tangga. Kadang-kadang ada yang diajak ngobrol saja sudah senang. Kadang ngobrol nggak cukup Mas, kita harus ngopi. Kadang ada yang ngopi pun nggak cukup, kita harus jalan-jalan, kita harus healing Mas. Itu sesuatu yang kadang-kadang butuh untuk dikomunikasikan, diekspresikan kepada pasangan kita. Karena di sanalah kemudian kita harus mengerti beragamnya atau bermacam-macamnya perbedaan yang dibawa oleh individu itu. Saya yakin ketika kita memilih pasangan kita, kita sudah melihat, kita sudah mengkalkulasi, oh sukanya seperti ini, oh senangnya dia seperti ini. Maka ketika kondisi-kondisi yang seperti itulah yang harus kita jaga, karena di sanalah seperti kita menabung, ada sebuah rekening bank yang bagus, yang di sana ketika ada kalimat-kalimat baik, kata-kata yang penuh dengan cinta, perhatian, kesabaran, saling terbuka, maka menjadi saldo-saldo yang semakin baik, semakin banyak bertambah. Tetapi ketika sebaliknya, justru kita mencemooh pasangan kita,
cuek, ya, kritik yang berlebihan, maka seperti kita menarik saldo bank kita yang semakin hari semakin habis. Ketika semakin habis, maka cinta itu semakin terkikis pula. Karena itulah bagaimana kita menyeimbangkan kebutuhan kita dan kebutuhan pasangan kita. Ada kadang-kadang pasangan itu yang naik gunung bareng, rekreasi bareng, ya. Ada memang pasangan-pasangan tuh nggak nyaman kalau rekreasi sama pasangannya, jalan-jalannya nggak nyaman dengan pasangannya karena dia nggak bebas nanti. Nah, itu ada yang sebagian seperti itu. Maka yang seperti itulah menjadi rekening-rekening yang semakin berkurang sehingga cinta-cinta ini akan semakin habis. Maka bagaimana kita senantiasa mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu dengan penuh cinta, penuh kasih sayang. Di sanalah kita akan saling menguatkan perjalanan rumah tangga, sehingga apa yang dinamakan dengan kegagalan itu akan tidak kita dapatkan. Sebaliknya, kematangan dalam komunikasi emosional, ya, itu berbanding lurus dengan keberanian seseorang untuk bersikap pada jalan yang baik, pada jalan yang benar, dan ketika ada perbedaan maka dia akan ada tenggang rasa, menghormati sesuatu yang berbeda. Tetapi di sanalah perlunya komunikasi keterbukaan yang baik yang disampaikan dengan cara yang baik pula. Maka mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang kokoh, keluarga yang sanggup menghadapi badai, sanggup menghadapi tantangan dan ujian perjalanan. Karena itulah kita punya Allah. Katakan kepada masalah, wahai masalah, silahkan datang kepadaku, dan aku punya Allah yang pasti akan membantuku. Tetapi kuncinya bagaimana hubungan kita dengan Allah. Maka insya Allah, janji Allah, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang menyerahkan urusannya kepada Allah, bersandarnya kepada Allah, maka jalan solusi Allah yang nanti akan membimbingnya. Maka mudah-mudahan rumah tangga kita dijaga oleh Allah menjadi keluarga yang kokoh, keluarga yang barokah, sakinah, mawaddah, warahmah.